Indonesia merupakan negara produsen kedelai terbesar di ASEAN, dengan jumlah produksi sebesar 998,87 ribu ton, Kementerian Pertanian 2016. Tingkat konsumsi tahu di Indonesia menurut BPS pada tahun 2018 bahkan mencapai angka 8,32 kg per kapita, dan diprediksi akan terus bertambah sampai angka 8,62 kg per kapita pada tahun 2020. Meningkatnya konsumsi tahu di Indonesia tiap tahunnya meninggalkan masalah yang cukup serius, yaitu limbahnya yang menyebabkan pencemaran air sungai. Limbah air dari produksi tahu mayoritas dibuang langsung ke sungai, sehingga mengakibatkan pencemaran air. Air limbah tahu memiliki kandungan logam berat seperti timbal, BOD, COD, TSS, dan pH yang tinggi. Muhajir 2013. Kandungan logam berat timbal, BOD, COD, TSS, dan pH yang tinggi berakibat resiko secara langsung terhadap lahan di sekitar sungai, kualitas udara, flora darat, flora air, fauna darat, fauna air, struktur kependudukan, tingkat kesehatan masyarakat, dan estetika lingkungan. Damayanti DKK 2004. Beberapa upaya sudah dilakukan oleh pabrik tahu itu sendiri untuk menjaga kelestarian sungai. Salah satunya upaya pengolahan limbah tahu secara konvensional, seperti penggunaan filter dengan sistem tanaman air. Namun, hasilnya kurang maksimal, sehingga dampak resiko yang ditimbulkan oleh air limbah tahu masih banyak ditemukan. Berdasarkan permasalahan tersebut, saya, Cynthia Damayani, bersama teman saya, Deka Setiawan dan Muhammad Anggit Hendrawan, beserta dosen pembimbing kami, Bapak Kadung Prayoga, SPMSC, menawarkan solusi untuk merancang alat floating bin sebagai filtrasi limbah tahu aerob-anaerob berbasis Internet of Things untuk monitoring kualitas air. Floating bin menggunakan batuan dan tanaman hidrofit untuk menyaring benda-benda asing atau sampah yang masuk di tahap awal, serta filter aerob-anaerob yang mampu menghilangkan kekeruhan dan menjernihkan air, dan dapat menghilangkan bermacam-macam senyawa organik yang dapat mencemari air, khususnya limbah tahu. Tahapan anaerob melalui udara hanya mengandalkan media, sedangkan aerob melalui aerasi dan media seperti bahan yang berserat, sehingga lebih efektif dalam proses penyaringan. Proses pembuatan awal yang dilakukan adalah membuat sistem biofilter. Pada biofilter anaerob, penyaring menggunakan media sarang tawon yang diisi dengan media batu kerikil tanpa adanya udara yang masuk, sehingga bakteri akan membentuk biofilm pada media. Sedangkan pada biofilter aerob menggunakan sarang tawon dan bahan yang berserat dengan adanya aerasi. Kedua jenis biofilter tersebut akan bekerja secara bertahap untuk memfiltrasi limbah cair. Purwarupa menggunakan bahan dasar tempat sampah. Biofilter yang telah dibuat dimasukkan ke dalam tempat sampah, kemudian antar biofilter diberi sebuah pembatas. Pembatas tersebut berfungsi sebagai pemisah antara biofilter aerob dan biofilter anaerob. Sebagai mekanisme penyerapan air, Purwarupa menggunakan pompa yang diletakkan pada bagian bawah. Pompa ini berguna untuk menghisap air dan meneruskan ke lingkungan. Proses kerja floating bin, air masuk ke dalam sistem floating bin akibat daya serap yang dihasilkan oleh pompa hisap dalam floating bin. Pada tahapan pertama, air limbah disaring dengan media tanaman dan batu kerikil untuk menyaring sampah-sampah ataupun benda asing. Air yang telah disaring dialirkan menuju ke proses filtrasi aerob-anaerob. Pada kedua sistem filtrasi ini, terjadi pengolahan air limbah, yakni merubah amonia menjadi nitrit, dan selanjutnya menjadi nitrat, dan akhirnya menjadi gas nitrogen, menghilangkan polutan organik, BOD, COD, menambah oksigen untuk proses aerobik, menghilangkan kelebihan nitrogen dan gas inert lainnya, menghilangkan kekeruhan dan menjernihkan air, serta dapat menghilangkan bermacam-macam senyawa organik.
Setelah itu, air hasil pengolahan dialirkan ke lingkungan dengan bantuan pompa. Sistem kerja floating bin ini bersifat siklus atau berulang hingga menghasilkan kondisi air yang diinginkan. Dalam proses mekanisme monitoring kualitas air secara real-time, floating bin menerapkan sistem Internet of Things yang terdiri dari modul Wi-Fi, sensor kualitas air, dan aplikasi Blank. Sensor yang digunakan berfungsi untuk mengidentifikasi parameter kualitas air seperti BOD, COD, pH, dan lain-lain. Output yang dihasilkan sensor diteruskan ke modul Wi-Fi untuk menampilkan hasil sensor melalui aplikasi Blank, sehingga bisa diakses melalui smartphone. Kelebihan floating bin dari solusi-solusi sebelumnya adalah floating bin yang kami rancang menerapkan sistem IoT, sehingga dapat memonitoring kualitas air secara real-time dan akurat. Selain itu, dengan adanya mekanisme filtrasi secara aerob dan anaerob, proses penyaringan cenderung lebih efektif. Dengan adanya floating bin, diharapkan mampu meningkatkan kualitas air sungai yang berdampak positif terhadap lingkungan dan kesehatan. Selain itu, floating bin juga dapat menjadi inovasi alternatif pengolahan limbah yang dapat dipantau secara real-time. Berikut solusi dan produk karsa cipta yang kami tawarkan untuk meminimalisir dampak limbah pada industri tahu. Kami memohon saran dan masukannya demi perbaikan ke depan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. Salam Floating Bin.